tentang beruk besar yang nyamar. Jadi kalau dia ngomong dedenyo jambul nge bibi topi gajong nge bibi. Oh, punya kayak ini. Topi gajong. Di tengah kita sudah hadir Bang Febri, ya Bang Febri, budayawan, seniman Sumatera Selatan ya, Kang ya. Tidak hanya Palembang tapi semuanya Sumatera Selatan. Hari ini kami dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, disingkat Badan Bahasa. Biasanya masyarakat mengenalnya Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek. Sekarang namanya agak panjang, kalau dulu Kemendikbud, sekarang Kemendikbud Ristek. Nah, akan mengadakan penelitian tentang cerita lisan binatang atau fabel. Boleh itu fabel murni atau semi fabel, yang jelas berkaitan dengan binatang khas di suatu daerah. Nah, kebetulan kami mendapatkan daerah penelitian untuk di Lampung dan Sumatera Selatan. Nah, kemarin tanggal 7 sampai 10 ya, hari ini 11 kita sudah melakukan penelitian di Lampung. Nah, di Lampung itu ada hewan khas, ada gajah, ada buaya, ada cerita kura-kura dan sebagainya. Nah, mungkin di Sumatera Selatan juga ada begitu Bang Febri, ada binatang khas yang diangkat ke dalam cerita lisan fabel. Nah, mungkin sebelum kita wawancarai Bang Febri lebih lanjut, kita minta Bang Febri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Leni, Bu Atisa yang dari Atisa. Iya. Tadi Bandara saya juga teman dari Lampung, Iya, Bu Desi. Bu Desi sama siapa tadi? Irfan. Bang Irfan. Irfan. Ada Yai Bek juga ini, pesepuh kita, pesepuh Sumatera Selatan Palembang. Terima kasih sudah berkunjung ke sini ya, ke Palembang. Dan kebetulan kita berada di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam. Dan hari ini kita mencoba untuk melihat sejauh mana fabel-fabel atau dongeng yang berbentuk fabel di Sumatera Selatan ya. Dan saya sendiri Febri Alintani. Saya lahir di Pagar Alam. Kemudian tapi ibu orang Palembang, wong Palembang. Bapak wong Pak Lawang Bintang. Sama dengan Yai Bek ini. Pak Lawang, tapi Yai Bek ini bapaknya orang Palembang, makanya ada gelar kemas. Kalau saya kehilangan gelar, nggak ada gelar. Bangso. Bangso, Palembang nyebut gelar itu Bangso ya, Bangso. Nah, sepanjang sepengetahuan saya memang ada beberapa tokoh hewan dalam fabel itu. Tentu sebagaimana rumpun Melayu ya, ada kesamaan seperti misalnya kancil gitu. Ada juga cerita gajah dan monyet itu, terutama banyak juga cerita beruk ini. Dan beruk kalau di Palembang ini termasuk banyak di sini. Malah ada cerita misalnya Bagus Kuning itu. Iya. Cerita Bagus Kuning itu cerita pasukan beruk, pasukan monyet gitu ya. Dan itunya cukup fenomenal dan dipercaya sebagai tokoh suci juga, tokoh hewan yang suci itu kalau di Bagus Kuning. Nah, juga yang paling utama adalah kalau di dataran tinggi Besemah, misalnya tadi pedalaman itu adalah harimau. Ya, Semam, Paklawang, Rejang ya. Kemudian Busi, Rawas juga harimau. Orang Paklawang atau orang Besemah menyebut harimau itu setuwo, kadang sobat. Jadi tidak, itu eufemisme dari harimau itu sendiri ya. Kadang disebut puyang juga atau nine, boleh. Nine kami numpang lewat, artinya permisi dengan itu. Dan diyakini itu selain dari hewan yang betul-betul hewan secara biologis, tapi secara spiritual kadang-kadang dianggap puyang gitu ya. Puyang ini artinya bisa menjaga penjelmaan dari
buyang-buyang yang sakti-sakti itu dia silam, kemudian ada penjelmaannya itu. Nah, jadi ada dua keyakinan masyarakat selain harimau yang betul-betul harimau dalam bentuk hewan, tapi masyarakat meyakini itu juga bukan harimau, tapi buyang yang menjaga anak cucunya gitu, dia menjelma itu. Barangkali karena harimau adalah raja hutan, maka diyakini seperti itu. Dan dia menjaga hutan juga kan. Selain harimau di daerah dataran rendah, misalnya di pemulutan tuh buaya tentu. Nah, sama dengan pelanggaran alam di buaya juga diyakini seperti itu. Selain ada buaya betul, tapi juga ada buaya yang mereka anggap sebagai puyang mereka. Nah, saya kira itu sekilas kalau kita melihat makna tokoh hewan dalam andai-andai kita atau dalam legenda di Sumatera Selatan. Dongeng itu bahasa Indonesia ya, bahasa sininya andai-andai. Kalau orang Palembang nyebut andi-andi. Jadi umumnya di Sumatera Selatan andai-andai menyebutnya. Dengan pembagian yang sama juga, ada fabel, ada mite, ada legenda. Saya kira sama definisinya dengan dongeng ya, yang disebut dongeng. Nah, dari beberapa cerita, saya mengenal beberapa cerita. Tentu ini cerita yang dituturkan dari mulai saya kecil dulu, ketika menjelang tidur dulu. Nah, karena ibu saya orang Palembang, dia cerita tentang Palembang, walaupun saya besarnya juga di Huluan. Satu cerita yang saya kenal itu tentang beruk besak yang nyamar jadi wong kayangan. Kita pakai bahasa Palembang boleh? Oh iya, iya, boleh. Pakai bahasa Palembang ya, pakai bahasa. Ini kebetulan Palembang itu ada dua tingkatan bahasa, bahasa sehari-hari atau jiwang Palembang bahasa sagi-sagi dengan bahasa halus atau bebaso. Nah, itu mahir yai kalau ngomong bebaso. Aku udah terlalu mahir, tapi bisa lah dikit-dikit. Kalau dengar ngerti. Jadi ceritanya itu dulu ada uang dua beranak. Ngerti ya kalau gitu ya? Tahu ya. Duduk di berendo rumah. Iya, tahu. Dia duduk di sana, anaknya gadis ini ngomong, "Ma, aku nih kalau ndak do kawin sama wong kayangan ndak galak aku, Ma. Di kampung itu uang banyak tukang kayu. Ndak galak Ma aku sama tukang kayu, aku ndak jadi wong kayangan tulah." Ma itu ujungnya yai. Jadi di samping rumah nih tadi ada kayu besar, batang besar. Di pojok batang ini ada beruk besar. Dia dengar omongan gua ini. Nah, ini budak gadis nih. Nggak jadi wong kayangan. Ayo coba-coba aku pula nih. Nyamar jadi wong kayangan. Kalau baik diterima. Nah, dia turunlah dia dari pucuk batang ni tadi. Turun melompat ke hadapan wong dua ni tadi, yai. Nah, takut diciri ni, yai. Dia ngomong, "Pidem pelito, kulo niki sakit mata." Ngerti ya? Iya. Dia minta pidemi lampu itu karena dia sakit mata. Akalnya supaya tidak dikenali. Nah, di eboknya tadi, ibu ebok itu bahasa Beliau ibunya itu. Rupanya wong kayangan ini. Jangan-jangan lah wong kayangan ini yang terjun dari pucuk nih ya. Nah, minta pidemi lampu. Jadi lampu tadi langsung dipidemi, ditiup. Tiup, gelap. Nah, mama cara mengenali wong kayangan nih, yai. Gelap. Laju merabo-rabo. Tahu ya? Dirabo-rabo. Dirabo-rabo pertama, terabo dijambul dia, yai. Nah, ngapa wong kayang ini berjambul-jambul ini? Gitu kan? Wah, jadi si buruk besar nih punya akal dia ngomong. Dedenya jambul nge bibi, topi rajo nge bibi. Oh, rupanya wong kayang ini bertopi rajo. Sudah dilanjutkan ini tadi penyelidikan, penelitian, dirabuk-rabuk terabuk di matanya. Apa matanya lekok mah ini? Dijawab lagi lebih besar. Dedenya lekok nge bibi. Bukan.
Mato kulo lekok nge bibi, puas bejago nge bibi. Ujungnya matonya lekok tuh galak bejago. Apa begadang ya? Masuk mainnya gitu begadang. Nah udah, digabo lagi lah, digabo-gabo, gabo di badannya bulu-bulu. Terkejut boy, boy, no ya Allah, ngapa dia berbulu-bulu mah ini dia ini? Apa dia tua ini nih, berbulu-bulu, bulu galo, badan nih tadi. Dijawab, dedenyo bulu nge bibi, baju laken nge bibi. Tahu baju laken? Baju jubah yang panjang yang bulu-bulu hitam gitu. Dasar zaman Belanda. Topi laken dia. Kan ada kan bulu-bulu semua gitu. Oh iyalah. Masuk akal lah kalau wong kayangan pakai baju yang itu mahal tuh baju itu kan. Laken. Iya. Ya, digabo lagi lah pokoknya. Digabo-gabo lagi. Digabo tangan nih. Kenapa liket-liket ini? Lengket-lengket. Ah, dijawab lagi lebih besar itu. Tangan kulo liket nge bibi, nedo ketan nge bibi, nano bebasu nge bibi. Ngerti ya betul bahasa Jawa lu ya? Kalau mau inggil. Habis makan ketan dan belum Ketan, cuci, ya. makan ketan tak bercuci. Ya, udah cuci tangan. Oh, kayangan galap juga makan ketan rupanya. Cuma kan payah ada galap cuci, ada galap berbasuh, liket kan gitu. Ayo sudahlah. Pokoknya gabo-gabo lagi. Digabo lagi, digabo di montutnya. Ekornya. Panjang. Ngapa buntut? Tak bingung ini kan. Ngapa buntut-buntut ini? Nak lepas kemana itu langsung terkejut. Dijawab langsung oleh itu. Dedenyo buntut nge bibi, tungkat rajo nge bibi jadi oh rupanya nih betungkat. Ayo wajarlah wong kayangan betungkat. Jadi ada tungkat, ada topi, ada baju laket. Wah, sudahlah. Pendek cerita, jadi mulai lagi calon mantu. Belum jadi mantu. Tapi sementara sudah tidur di situ. Uji beruk nih tadi aku nih begawi ujinya pagi-pagi sebelum matahari hidup aku nak begawi nak metu dari rumah nih. Nah asak balik sudah maghrib nih balik. Nah itu jadi mak mano ujinya mak mano calon bini kau ni nak nganter ke nasi antar ke baik kaget di ada batang di pinggir dusun ini ujinya kan pinggir kampung ini antar ke sana. Baiklah, setiap siang si gadis ini tadi nganter nasi, kaget malam dibawa, tapi tidak pernah tahu bentuknya si calon mantu ini tadi tidak tahu bentuk calon laki ini tidak pernah tahu. Nah, suatu saat dijenguk oleh tukang kayu. Wah, siapa ini gadis ini nganterin nasi siapa lah jantung budak ini? Ditikinyo yai. Tiap hari pegang juga. Nah, sekali peloknya, pas peloknya tingkat rantang ya, rantang nasi sudah di situ. Gadis balik, ada buah besar turun. Oh ya, oh binatang ini jadi oke. Pengajar binatang itu juga kan, mbeknya batu ya. Mendep, oh geboknya batu, kena palanya langsung belahi, buah besar itu. Buah besar itu belahi, rantang ini balik diantar ke tukang kayu. Balik sore hari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah ini rantang sudah makan. No, mah ini rupanya gay wong kayangan nih tadinya. Ujungnya jadi dengan tukang kayu juga ya ini. Nak wong kayangan, makanya banyak iko kena